Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Bella Wikania Putri, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 34. Saya akan membawakan materi sejarah musik barat. Country. Musik country adalah campuran musik Amerika yang berasal dari Amerika Serikat bagian selatan pada tahun 1920-an. Sejarah musik barat. 1. Musik zaman Yunani kuno. Menurut Yunani kuno, musik termasuk ciptaan dewa-dewa atau manusia setengah dewa. Maka dari itu, menurut kepercayaan Yunani kuno, musik tidak bisa dijauhkan dari upacara keagamaan. Contoh-contoh lagu yang ditemukan saat Yunani kuno: 1. 2 lagu pujian kepada Apollo, 2. 1 lagu untuk acara minum, 3 lagu untuk mesomade kereta. Sifat-sifat lagu pada zaman Yunani kuno, yaitu monofonis atau satu suara, dan juga sudah ada improvisasi namun diatur oleh konvensi-konvensi bentuk dan juga pola melodi masih mendasar. 3. Musik dan teks berhubungan dengan syarat-syarat. Ada pula teori-teori pada zaman Yunani kuno yang masih dipercayai hingga kini, yaitu harmonics adalah mengurangi tetrakot karya Aristotemus tahun 330 Masehi. Ethos adalah teori tentang efek musik terhadap moral karya Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Mereka menyatakan bahwa musik dapat berpengaruh pada emosi pendengarnya. Tokoh-tokoh musik yang dikenal pada zaman Yunani kuno adalah Plato, Aristoteles, dan Aristotemus. 2. Musik zaman Romawi dimulai tahun 753 sebelum Masehi. Pada zaman ini, Kekaisaran Roma sangat luas dan juga kuat, sehingga mampu membantu kestabilitasan dan perkembangan kesenian. Ada pula alat musik yang lahir pada zaman Romawi, yaitu beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet, sejenis organ hidrolis dengan papan tulis yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat ini saat Kekaisaran Roma sering digunakan untuk teater-teater terbuka. Musik abad pertengahan 500 sampai 1350 Masehi. Pada abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Roma. Pada awalnya, musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti tunggal dan phoneo berarti bunyi. Jadi monofonik adalah musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Kemudian pada abad pertengahan mulai dibedakannya antara birama dan juga irama. Birama adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodis yang penuh kehidupan, dinamika, dan juga variasi. Pada abad pertengahan ini mulai juga diperkenalkan sistem notasi musik pensural, yaitu notasi nada yang memperhitungkan panjang nada sesuai proporsi. Notasi mural inilah yang kemudian menjadi notasi balok seperti yang kita kenal sekarang. Notasi mensural ini dipakai sampai tahun 1600 dan kemudian diganti dengan notasi modern, yaitu notasi balok, dengan garis birama. Seiring dengan perkembangannya musik melofoni, perkembangan pula jenis-jenis penyajian musik, yaitu discantus, penyajian lagu dari 1 sampai 3 suara dengan iringan instrumen. 2. Penyajian bersama-sama yang menyajikan berbagai macam naskah. 3. Kanon hampir sama dengan motet tetapi terdapat 2 kelompok yang berlainan saat menyanyi. 3. Madrigal, penyajian secara bersamaan dengan 4-5 macam suara yang sekarang dikenal dengan paduan suara. 5. Balatat, penyajian nyanyian dengan 2 atau 3 suara dengan berbagai variasi. Musik zaman Renaissance 1350 sampai 600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis, yaitu renaissance yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Artinya, manusia dengan akal budi dan aspirasi cipta karya. Tahap awal berkembangnya gerakan Renaissance dalam kesenian dan keusastraan terasa di Italia, kemudian menyebar ke Eropa Utara. Di Italia muncul tokoh-tokoh seni dan sastra, antara lain Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Cellini, Ariosto, dan Machiavelli. Masa-masa bersejarah selama Renaissance adalah penemuan percetakan sekitar tahun 1450 oleh Johann Gutenberg yang menyebabkan revolusi dalam penyebaran ide-ide di Eropa.
2. Runtuhnya kota-kota Constantinople atau Byzantium karena serangan Turki pada tahun 1453. Banyak sarjana yang melarikan diri ke Italia dan kemudian mengembangkan bahasa Yunani kuno, kesenian dan filsafat Yunani kuno. Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther King pada tahun 1517 yang mulai memasukkan musik polifonik untuk ibadah di gereja. Bentuk musik sakral dalam zaman Renaissance adalah misa dan juga motet. Dalam zaman ini juga mulai dikenal teknik komposisi SATB yang menjadi patokan standar paduan suara hingga kini. S artinya sopran atau berfungsi sebagai suara pokok, A alto berfungsi sebagai pelengkap harmonis, T tenor berfungsi sebagai cantus primusnya, B bass sebagai dasar harmoni. Perkembangan baru dalam zaman Renaissance adalah perkembangan instrumental, baik solo maupun ensemble. Ada pula alat musik yang berkembang pada zaman Renaissance yaitu gesek dan viol dan biola. Tiup atau kayu ada recorder dan juga masih banyak lagi. Tiup logam ada trompet dan juga trombon. Peti ada lute dan juga vihuela. Keyboard ada organ, spinet dan juga harpsichord. Kemudian ada 6 variasi bentuk lagu instrumental pada masa Renaissance, yaitu musik vokal yang dimainkan dengan alat musik, B. Ensemble berdasarkan melodi-melodi yang sudah ada, C. Bentuk variasi dengan penambahan nada-nada hias untuk mengiringi tari, D. Bentuk direkar, fantasia, dan canzonetta yaitu komposisi berdasarkan tema dan variasi bukan berdasarkan tema tarian, E. Toccata dan prelude karya bentuk bebas yang banyak menggunakan figurasi, F. Musik tarian yaitu musik untuk mengiringi tarian. 5. Musik zaman barok 1600 sampai 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis barroco yang berarti mutiara. Gaya musik zaman barok memang tidak jelas, berbelit-belit, dan berbombastis, namun hidup lancar, lincah, dan penuh perasaan, sehingga sangat cocok untuk penyajian opera yang saat itu mulai populer. Selain alat-alat musik yang sama dengan masa Renaissance yang berkembang di lingkungan istana, alat-alat musik rakyat juga mulai berkembang. Octave vegi atau biola sederhana, Grelier, alat musik gesek dengan dawai bordun, gitar hackbrett sejenis sitar, maulotromol piccolo recorder. Bentuk-bentuk sajian musik yang tumbuh pada masa itu adalah lagu-lagu instrumentalia dengan cerita sejenis opera, permainan instrumentalia, hidangan musik yang bersifat agung, dan sajian musik orkes simfoni yang diselingi permainan solo. Komponis besar pada zaman ini adalah Johann Sebastian Bach 1685 sampai 1750, Friedrich Händel 1685 sampai 1759. 6. Zaman musik klasik 1750 sampai 1800. Menurut Frederick Blume 1958, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa, hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal seperti halnya pada awal zaman barok yang merupakan suatu reaksi terhadap zaman Renaissance. Musik zaman klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu gaya galan dan juga gaya sensitif. Gaya galan berciri 1. Lebih bebas, lebih mudah untuk dimengerti, 3. Enak melodinya, 4. Ornamentasinya lebih halus, 5. Dengan tanpa keterikatan jumlah suara, 6. Ditujukan terutama kepada penggemar musik, 7. Bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu, dan 8. Bukan ditujukan untuk menciptakan komposisi-komposisi yang berat. Gaya sensitif berciri 1. Menentang gaya barok yang terlalu kaku dan terlalu emosional, 2. Musik lebih sebagai ungkapan pribadi yang diungkapkan dalam penerapan dinamika, dan 3. Ungkapan rasa suka dan duka. Zaman klasik bermula sepeninggalan Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Händel. Ciri-ciri utama musik klasik adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian orecchiando dan descrescendo. 2. Pemakaian aggravato mempercepat tempo dan juga tirtatendo memperlambat tempo dalam penyajian musik. 3. Pembatasan pemakaian nada-nada perhias
4. Pemakaian akor trinada, akor 3 nada. Bentuk-bentuk musik yang populer pada waktu itu adalah bentuk-bentuk komposisi sonata, simfoni, koncerto, dan karya-karya lepas. Komposisi-komposisi itu bahkan semakin diperdalam, disempurnakan, dan dikembangkan. Musik zaman romantik 1800 sampai 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Perkembangan musik romantik dapat dilihat dari fase-fase romantik berikut. A. Romantik awal 1800 sampai 1830. Pada era ini, musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Komponis menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan misterius, tidak hanya untuk karya-karya operanya, tetapi juga untuk musik instrumentalia dan musik kamar. B. Romantik tinggi 1830 sampai 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropa. Komponis menciptakan karya-karya dengan semangat baru yang romantis. H. Berlioz Prancis menciptakan simfoni fantastik. Chopin Prancis memikat para pecinta musik piano. Paganini Italia menunjukkan kemahirannya dalam permainan biola. Liszt Jerman menumpahkan emosinya dalam permainan piano. Mendelssohn Jerman menemukan kembali dan mementaskan musik Bach secara romantis. Wagner Jerman dan Verdi Italia menciptakan opera gaya baru yang mempesona. C. Romantik akhir 1850 sampai 1890. Pada masa ini muncul generasi baru yaitu C. Franz, Banker, Brahms, dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Ciri khas musik zaman romantik adalah sebagai berikut. A. Segi bentuk, B. Segi harmoni, C. Segi ritmik, D. Segi warna suara. Tokoh-tokoh musik jenis nyanyian yang terkenal pada zaman romantik adalah Franz Peter Cuthbert 1757 sampai 1828, Robert Schumann 1810 sampai 1856, Robert Franz 1815 sampai 1892, Johannes Brahms 1833 sampai 1897, dan Wilhelm Richard Wagner 1813 sampai 1883 yang juga mendapat sebutan sebagai Bapak Opera. 8. Musik zaman peralihan 1890 sampai awal abad 20-an. Sepeninggalan Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu musik memiliki ciri yang lebih tegas, warna nasionalnya, karena pada saat itu mulai muncul kesadaran nasionalisme. Komponis zaman beralih diantaranya adalah Caesar August Franz 1822 sampai 1890-an, Gustav Mahler 1860 sampai 1991, Peter Lich Takslovsky 1840 sampai 1893, dan Sergei Rachmaninoff 1873 sampai 1943. Musik abad modern 1900 sampai sekarang. Seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme di abad 20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri paling penting dalam gerakan musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Ciri dari zaman modern adalah industrialisme dalam segala bidang. Musik pun dipengaruhi industrialisasi ini. Bunyi-bunyian yang bersumber dari suara-suara mesin industri dicoba digali untuk memberi sentuhan warna musik modern. Teknologi audiovisual yang berkembang pesat juga mendorong berkembang musik modern untuk selalu berdampingan dengan industrialisasi. Ketika pertama kali Pierre Schaeffer teknis radio diffusion television Francis RTV membuat rekaman dan menyiarkan musik elektronik 5 Oktober 1948 dalam acara konser musik, bunyi sambutan luar biasa diberikan oleh masyarakat. Sejak saat itu, musik elektronik berkembang dengan sangat pesat.
sangat pesat. Musik kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangannya teknologi audiovisual modern adalah musik jazz, musik rakyat, teater musik, musik film, rock, blues, musik populer, dan musik hiburan dan musik-musik lainnya. Kini, musik berkembang lebih jauh dengan dukungan teknologi informasi yang membuat antar negara serasa tidak lagi berbatas. Musik satu etnis dengan etnis yang lain sudah saling memengaruhi. Sekian dari saya ucapkan Om Santi 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 Om.